cerita horor. Hantu keliling di sebuah desa kecil yang tenang. Ada sebuah kebiasaan aneh yang sering membuat warga resah. Setiap malam Jumat, beberapa orang mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Bukan ketukan biasa, tapi duk, 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 berat, lambat, seperti tangan yang kaku menghantam kayu. Warga desa menyebutnya sebagai hantu keliling. Konon, hantu itu gentayangan mencari rumah yang lupa membacakan doa atau rumah yang jarang mengaji. Suatu malam, Andi, seorang pemuda yang baru pulang merantau, tidak percaya dengan cerita itu. Ia menganggap hanya tahayul. Ia sengaja tidak mengunci pintu rumahnya, ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa. Tepat jam 2 dini hari, ia mendengar suara itu. Duk, duk, duk. Pintu kayu rumahnya bergetar pelan. Andi diam, menahan napas. Lalu suara itu berhenti. Andi tersenyum kecil, mengira hanya angin. Namun tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara kain bergesek di tanah. Srek, srek, srek. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Andi menyingkap gorden. Di luar gelap, hanya cahaya bulan yang samar. Dan di sana tepat di depan rumahnya terlihat sosok hantu putih dengan wajah membusuk. Matanya kosong, menatap ke arahnya. Tubuhnya tidak melompat, melainkan menyeret diri berkeliling rumah. Andi gemetar. Ia baru ingat nasihat tetua desa. Kalau hantu keliling datang, jangan sekali-kali menatap matanya. Kalau berani, ia akan masuk dan menemanimu sampai ajal. Tapi sudah terlambat. Mata Andi terlanjur terkunci pada mata hitam kosong hantu itu. Hantu itu berhenti. Lalu perlahan-lahan ketukan keras kembali terdengar. Duk, duk, duk. Bukan di pintu depan, tapi tepat di balik pintu kamarnya. Andi menahan napas. Tangannya gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Duk, duk, duk. Ketukan itu semakin keras, membuat daun pintu kamar bergetar seperti hendak roboh. Dengan beranikan diri, Andi meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Tapi anehnya, layar ponsel mati total, padahal sebelumnya penuh baterai. Saat itu juga, ruangan terasa semakin dingin, seperti ada hawa kematian yang menyelimuti. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Perlahan, tidak ada angin, tidak ada orang, dan di balik pintu terlihat kain putih kotor menjuntai. Lalu sosok hantu itu melompat kecil ke dalam kamar. Wajahnya pucat kehijauan, dengan tanah kuburan masih menempel di pipinya. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Andi mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Kata-kata tak bisa keluar, seolah dicekal oleh sesuatu. Hantu itu bergerak makin dekat. Suaranya menyeret kain terdengar jelas. Serak, serak, serak. Lalu suara berat yang tak seperti manusia terdengar dari mulut hantu itu. 3 rumah lagi. Lalu giliranmu. Andi tersentak. Apa maksudnya? Sebelum ia sempat berpikir, hantu itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hawa dingin dan bau tanah basah. Keesokan paginya, Andi mendengar kabar 3 rumah tetangganya ditemukan penuh tanah kuburan berserakan di depan pintu. Penghuninya jatuh sakit dengan wajah pucat, seperti kehabisan tenaga. Dan malam berikutnya, giliran rumah Andi. Oke teman-teman, itu dia cerita kita untuk hari ini. Seru banget kan? Tapi, jangan kemana-mana dulu, karena petualangan kita belum selesai sampai di sini. Biar kalian jadi yang pertama tahu pas part 2-nya tayang. Jangan lupa klik tombol like di bawah ini, dan yang paling penting, klik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di part 2. Dadah!